Mohon perhatian, selamat malam dan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada bedah buku kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pembicara kita hari ini yang bersedia hadir dalam acara kali ini dan meluangkan waktu tentunya untuk mendiskusikan hal-hal yang aktual. Nah, acara ini akan memberikan wawasan yang menarik dan mendalam tentang gagasan paradoksal kedaulatan serta kajian penegakan kedaulatan di era perang global. Menarik dan mendalam tentang gagasan paradoksal kedaulatan serta kajian penegakan kedaulatan di era perang global. Sebelum itu, perkenalkan saya Intan yang akan memandu acara dari awal hingga akhir acara. Pertama-tama, izinkanlah saya menjelaskan mengenai LSK. LSK sebagai penyelenggara kegiatan hari ini adalah suatu wadah bagi para peminat, terutama terkhusus peminatan HTN maupun non-HTN untuk berdiskusi dan menuangkan gagasan mengenai isu-isu ketatanegaraan baik melalui infografis, diskusi-diskusi, dan yang membuka cakrawala pemikiran kita. Think Talk, konstitusi sebagai salah satu kegiatan LSK, dilaksanakan rutin mingguan, aktif melakukan diskusi dalam membahas isu aktual. Pada Think Talk konstitusi hari ini, kita akan membahas mengenai bedah buku dengan judul Asal-Usul Kedaulatan, Telusur Psikogenologis atas Hasrat Mikrofasis Bernegara yang akan dibawakan oleh pemateri kita hari ini, yaitu Kak Rizky Dimastio. Kak Rizky Dimastio ini adalah mahasiswa angkatan 2019 yang mengambil peminatan hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Udayana. Nah, kalau kita melihat CV atau rekam jejak dari perjalanan Kak Tio sendiri, nah Kak Tio ini pernah menjadi Wakil Menteri Kebijakan Nasional saat ini dan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pergerakan dan Analisis Isu di BEM-PM. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa judul dari bukunya itu menurut saya sendiri itu sangat berat. Nah, maka dari itu, biar nggak terlalu bingung nih tentang apa sih yang akan kita bahas pada malam hari ini, saya akan disclaimer sedikit tentang isi bukunya. Oke. Buku ini berusaha menguras alasan paling prinsipil soal mengapa sebuah negara harus berdaulat, serta mengapa sebuah kedaulatan harus ditegakkan meski dengan kenistapaan warganya sendiri maupun pertumpahan darah. Analisis dalam buku ini menggabungkan psikoanalogis Jack Lacan dan genealogi Michel Foucault dengan melakukan pelacakan terhadap asal-usul gagasan paradoksal kedaulatan. Sifat paradoksal tersebut lantas ditemukan merupakan bawaan gagasan kedaulatan sejak kemunculan pada abad ke-12. Terpapar fajar wacana pencerahan, para raja mendambakan kedirian yang utuh dan otonom. Dalam perguliran sejarah, fantasi kepenuhan diri ini diperjuangkan mati-matian hingga akhirnya melahirkan negara modern dan menjadi gagasan yang diterima universal. Tanpa menunda lebih lama, mari kita sambut pemateri pertama kita hari ini, yaitu Kak Rizky Dimastio yang akan membawakan materi bedah buku dengan judul Asal-Usul Kedaulatan, Telusur Psikogenologis atas Hasrat Mikrofasis Bernegara. Untuk Kak Tio, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Intan sebagai moderator. Apakah suara saya terdengar, Intan? Terdengar, Kak. Oke, izin share screen ya. Oke, baik. Terima kasih Intan, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah memberikan kesempatan saya untuk kemudian
memantik diskusi lebih tepatnya ya, karena di sini saya nantinya tidak akan menggurui teman-teman, karena nantinya kita akan sharing, bertukar pikiran tentang materi yang kita bahas. Sebelumnya saya izin ke moderator untuk kemudian tidak menyalakan kamera saya, karena memang sekarang sedang ada di rektorat ya, kebetulan ada peringatan Hardiknas di rektorat. Di luar itu teman-teman, sekaligus saya ingin menyampaikan sebuah informasi. Mungkin teman-teman karena di sini rata-rata dari mahasiswa Udayana ya. Jadi di peringatan Hardiknas tadi kita teman-teman mahasiswa Udayana membuat gerakan cuci alma mater untuk bersih-bersih Udayana dari tangan kotor birokrat. Sekaligus teman-teman tadi ada informasi bahwa Rektor Udayana yang hari ini dijerat kasus dugaan korupsi itu kalah di pra peradilan. Artinya nanti kasusnya akan lanjut di pengadilan. Nah, ya, ini penting jadi atensi kita bersama ya, seluruh mahasiswa Udayana untuk mengawal kasus ini. Oke, mungkin saya masuk ke materi ya. Tadi mungkin saya tidak usah mengenalkan diri teman-teman karena sudah dikenalkan oleh moderator. Pertama, benar sekali ya, seperti apa yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa memang buku ini adalah salah satu ya yang bagi saya itu buku yang sangat-sangat kompleks lah untuk dibaca. Karena itu tadi, dia menggabungkan dua teori yang cukup rumit. Pertama, teori psikoanalisis dari Jacques Lacan, salah satu filsuf dari Prancis, serta teori genealogi dari Michael Foucault. Nah, kemudian ditarik untuk bagaimana menjawab sebenarnya kenapa sih negara itu bersikeras berdaulat gitu. Dan di tengah-tengah kedaulatan yang dipertahankan atau ditegakkan, tetapi justru berdampak pada pertumpahan darah misalkan dengan adanya perang dan lain sebagainya begitu. Jadi sebenarnya kalau ditarik dari disiplin ilmu teman-teman, buku ini sebenarnya ketimbang membahas perihal hukum, sebenarnya dia lebih banyak membahas perihal teori hubungan internasional begitu. Jadi buku ini ditulis oleh Hizkia Yosi Polimpung. Dia adalah salah satu dosen di Universitas Bayangkara yang saat ini dia menempuh kalau tidak salah ya, mungkin bisa dikoreksi, studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Bhikkaya. Dan karya-karyanya sangat bagus beliau. Mungkin teman-teman bisa cek di tulisan-tulisan beliau itu di Indo Progress ya, salah satu media alternatif penulisan. Di situ banyak sekali beliau menulis-nulis tentang negara dan teori-teori yang berkaitan dengan hubungan internasional lainnya. Oke. Oke, kita masuk ke pendahuluan teman-teman. Di pendahuluan buku ini dimulai dengan salah satu quote dari The Economist di tahun 1986. The nation state is dead. Long life the nation state. Maksud dari quote ini adalah bagaimana kemudian kita melacak bahwa kemudian ada perjalanan sejarah begitu dalam konteks sistem kenegaraan, mulai dari dulu ya zaman feudalisme menuju negara modern yang nanti akan saya sampaikan. Jadi memang bentuk negara bangsa di era modern ini mencatat banyak kedaulatan yang diperoleh oleh negara itu semakin layu ya teman-teman ya, semakin merenggang, bahkan semakin hilang karena diterpa dengan arus globalisasi begitu. Sehingga batas-batas antar negara sebenarnya hari ini itu semakin tidak terlihat begitu ya kawan-kawan. Jadi kan kalau kita misalkan berpikir secara filosofis nih hari ini ya, hari ini tidak ada satupun tokoh ataupun teorikus yang bisa mendefinisikan apa itu sebuah bangsa begitu. Apakah kemudian misalkan sebuah bangsa itu adalah ketika ras tertentu menduduki suatu wilayah? Apakah kemudian sebuah bangsa itu ketika suku tertentu menduduki suatu wilayah? Kan tidak begitu. Karena menurut Bernd Anderson, definisi bangsa yang paling mendekati adalah imagine community.
atau komunitas komunitas imajiner, dan itu sangat-sangat subjektif ya, dan sangat-sangat subjektif dalam artian yaitu buatan manusia begitu. Jadi karena memang yaitu tadi hari ini tidak ada batas-batas negara yang bahkan bisa dibilang saklek gitu. Ya, kalau teman-teman tahu ya bagaimana ya dinamikanya, misalkan Uni Soviet mengalami balkanisasi sehingga dia terpecah menjadi banyak sekali negara. Kemudian dan beberapa negara-negara lainnya yang hari ini mengalami separatisme atau pemberontakan gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa di era kontemporer ini, khususnya di tengah globalisasi, kedaulatan negara itu memang semakin susah untuk kemudian didefinisikan gitu. Belum lagi kalau teman-teman misalkan ini ya, tahu kasus-kasus imigran di Amerika. Nah, Amerika itu kan salah satu negara yang sangat-sangat majemuk dan memang eh, terkesan sangat melonggarkan imigran lah, sehingga banyak sekali orang-orang yang saat ini yang tinggal di Amerika itu justru orang-orang non Amerika, orang-orang Cina, orang-orang Afrika dan lain sebagainya. Karena itu tadi, karena adanya arus globalisasi, karena adanya perpindahan manusia dari satu daerah ke daerah lain, sehingga menyebabkan gagasan tentang kedaulatan negara itu semakin abstrak untuk kemudian didefinisikan. Sebenarnya gagasan kedaulatan negara modern itu kan dibagi menjadi tiga ya teman-teman ya. Kedaulatan ke dalam, kedaulatan keluar, dan perbatasan. Kedaulatan ke dalam yaitu pembentukan suatu pemerintah yang memiliki kendali eksklusif atas teritori tertentu. Kemudian kedaulatan keluar yaitu otonomi dari kekuasaan eksternal apapun dalam menentukan kebijakan, sehingga tidak ada otoritas lain yang lebih tinggi dari negara yang dapat memaksakan hukum atau kehendaknya pada negara. Kemudian perbatasan yaitu suatu garis demarkasi yang memisahkan antara teritori suatu negara dengan teritori negara lain, dan juga antara wilayah domestik dengan wilayah internasional. Nah, ini yang mungkin sering kita pelajari ya teman-teman ya, khususnya di hukum internasional. Bagaimana kemudian kita punya kedaulatan ke dalam, juga kita punya kedaulatan keluar. Yang kemudian kalau kita manifestasikan, misalkan di Indonesia, kedaulatan keluarnya atau kebijakan politik luar negerinya, dia adalah kebijakan mengambil kebijakan politik bebas aktif begitu ya. Artinya kita dalam setiap permasalahan dunia itu kita selalu berada di posisi yang moderat gitu. Kita selalu berada di posisi yang non-blok. Di satu sisi kita juga aktif sesuai dengan mandat konstitusi, yaitu menciptakan perdamaian dunia. Gitu. Nah, jadi memang gagasan kedaulatan modern ini sebenarnya teman-teman, dia itu lahir dari perjanjian Westphalia tahun 1648. Jadi perjanjian Westphalia itu perjanjian yang mengakhiri perang puluhan tahun gitu antara kerajaan Spanyol dan kerajaan Italia, kalau tidak salah, mungkin teman-teman dikoreksi. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah dalam era kontemporer ketika kita mencoba untuk kemudian membahas terkait kedaulatan modern ini, mengapa sih negara bersikeras berdaulat misalkan? Nah, ini akan menjadi pertanyaan. Thomas Hobbes misalkan dalam bukunya Leviathan, dia menceritakan bagaimana negara itu bekerja. Jadi oleh Thomas Hobbes itu negara diibaratkan sebagai Leviathan. Leviathan itu sebuah raksasa begitu ya, yang dia bisa mengatur seluruh kehidupan kita, bahkan dalam hal yang sekecil apapun gitu, meskipun itu dalam konteks ranah privasi misalkan. Kalau kemudian kita pakai bukunya, ada salah satu penulis di Amerika, saya lupa, itu kan dia menyebutkan the God the big brother is watching you gitu. Bagaimana kemudian negara itu mengawasi kamu bahkan dalam hal-hal yang sifatnya privat dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang kemudian
menjadi paradoks itu tadi ya teman-teman ya, yang tadi sudah disebutkan juga oleh moderator, bahwa di satu sisi kedaulatan negara itu semakin abstrak dengan adanya globalisasi begitu kan. Bahkan eksistensi negara pun itu sekarang itu kan dipertanyakan dengan adanya globalisasi dan kemajuan teknologi. Kayak misalkan hari ini kita bisa bertransaksi sama orang-orang di Eropa, orang-orang di Amerika, dan orang-orang di belahan dunia lainnya. Kita bisa bertukar informasi tanpa batas apapun gitu. Nah, artinya adalah globalisasi dan teknologi ini ternyata dia mengubah gagasan kita soal kedaulatan. Tapi sisi paradoks lain adalah justru di era keabstrakan kedaulatan modern ini, justru negara semakin menunjukkan hasrat mikrofasisnya gitu, kalau disebutkan oleh buku ini. Sehingga ini menjadi paradoks untuk bagaimana nantinya kita telusuri gagasan terkait dengan kedaulatan ini. Oke, mungkin sebelumnya aku izin juga ya teman-teman ya untuk kemudian tidak menjelaskan secara detail terkait isi buku ini. Jadi sebagai gambaran teman-teman, di buku ini itu ada 3 bagian, bagian 1, bagian 2, dan bagian 3. Jadi ada 9 subbab yang nantinya akan coba saya peringkas ya bahasan-bahasan di setiap subbabnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam setelah pendahuluan, yaitu masuk ke dalam bagian pertama yang membahas terkait dengan teori rezim. Jadi perjanjian Westphalia yang sudah saya sebutkan tadi itu memang mengatur prinsip norma serta prosedur dalam relasi kita dalam bernegara. Jadi sekedar informasi teman-teman, rezim ini sebenarnya kerap didefinisikan sebagai serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik implisit maupun eksplisit, yang di seputarnya berhimpun harapan aktor-aktor di wilayah tertentu begitu. Jadi memang teori rezim ini berkutat dengan bagaimana kemudian suatu negara itu mempunyai prinsip, mempunyai norma, mempunyai aturan, mempunyai prosedur pengambilan keputusan begitu, untuk kemudian bagaimana nantinya dia menjalin relasi begitu ya dengan negara lain. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya teman-teman ya, di Indonesia itu kan memang menganut kebijakan politik bebas aktif, sehingga itulah yang kemudian menjadi prinsip dia untuk bagaimana dia nantinya menjalin dengan relasi dengan negara-negara lain. Selain itu teman-teman, antitesa dari teori rezim ini adalah sebenarnya tentang bagaimana kemudian teori terkait anarkisme ya. Di sini disebutkan sebenarnya teman-teman bahwa kemudian teori anarkisme jika kemudian dikontradiksikan dengan teori rezim, itu akan muncul perdebatan yang perdebatan tentang keuntungan terkait dengan absolutisme dan relativisme. Jadi kalau teman-teman belum tahu ya apa itu teori anarkisme, jadi teori anarkisme itu kan muncul di era abad sekitar 18. Tokohnya itu ada Mikhail Bakunin, Stirner, dan lain sebagainya. Yang mereka menciptakan teori bahwa masyarakat itu bisa hidup secara komunal tanpa adanya negara. Artinya tanpa adanya pemerintahan yang mengatur begitu. Karena memang pada dasarnya menurut teorikus itu setiap masyarakat atau setiap individu itu pasti bisa memiliki niat baik untuk bagaimana kemudian dia menjalin relasi dengan masyarakatnya, kemudian dia menjalin relasi dengan komunitasnya begitu teman-teman. Nah, kemudian inilah yang kemudian menjadi perdebatan antara absolutisme dan relativisme dalam bernegara. Contohnya adalah begini teman-teman. Dalam konteks kita melihat kebijakan luar negeri, itu kan sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita lacak
ketika kita menjalin kerjasama dengan orang lain, apakah kemudian kita akan menguntungkan diri sendiri atau tidak begitu. Nah, kalau dari kaum absolutisme, tentu dia akan berbicara ketika dia menjalin relasi dengan negara lain, dia akan selalu lebih menguntungkan negaranya sendiri, gitu. Sehingga dia merasa bahwa negaranya itu bisa memiliki kedaulatan lebih ketika dia nantinya akan berada di relasi internasional, baik itu bilateral, multilateral, dan lain sebagainya. Padahal pada faktanya ya teman-teman ya, kenapa kemudian absolutisme itu tidak selalu berjalan? Karena memang kita tahu fakta empirisnya, negara-negara di dunia ini kan terbagi dari negara-negara dunia pertama dan negara-negara dunia ketiga. Negara dunia pertama adalah mereka negara-negara yang maju, yang mayoritas dia didominasi oleh negara-negara yang menang perang atau yang dulunya melakukan penjajahan, serta negara-negara dunia ketiga yang sifatnya secara ekonomi politik itu masih berkembang, yang memang mayoritasnya adalah mereka negara-negara bekas jajahan begitu seperti Indonesia. Sehingga ini kan menjadi bagaimana kemudian ketika misalkan Indonesia sebagai negara berkembang, kemudian dia menjalin kerjasama secara internasional dengan negara-negara dunia pertama, entah itu Cina, Amerika, dan lain sebagainya, tentunya adalah daya tawar atau bargaining position dari Indonesia itu kan tentunya sedikit inferior gitu ya, sedikit di bawah dari negara-negara dunia pertama. Sehingga inilah yang kemudian menjadi perdebatan bagaimana kemudian negara seharusnya mempertahankan kedaulatannya gitu kan secara absolut di tengah fakta bahwa ada relasi yang tidak seimbang begitu antara negara berkembang dengan negara maju begitu. Nah, mungkin kita lanjut dulu teman-teman. Share screen-nya udah ini ya, udah pindah apa belum ya? Belum, Kak. Belum ya, sebentar. Oke. Nah, ini yang kemudian tadi saya bilang ya teman-teman ya, kenapa kemudian buku ini sangat kompleks? Karena dia memakai dua pijakan teori yang bagi saya juga sangat kompleks, yaitu psikoanalisis dengan genealogi. Jadi psikoanalisis ini teman-teman secara definisi adalah cabang ilmu yang sebenarnya dia mirip dengan ilmu psikologi ya teman-teman ya. Tetapi psikoanalisis ini lebih menelaah atau meneliti di bagian ketidaksadaran yang nanti akan saya sebutkan ya teman-teman ya. Jadi memang ada beberapa tokoh ya yang mencetuskan atau bahkan menulis lah setidaknya tentang teori psikoanalisis ini. Yang pertama itu Freud. Teman-teman mungkin kenal ya siapa itu Freud. Jadi dia itu dianggap sebagai bapak psikologi, Sigmund Freud. Nah, kalau di teorinya Sigmund Freud, dia membagi sebenarnya kesadaran manusia itu atas dasar 3 elemen. Yang pertama itu id, kemudian yang kedua itu ego, kemudian super ego. Nah, jadi id ini adalah wilayah ketidaksadaran manusia. Dia adalah wilayah ketidaksadaran manusia yang bahkan manusia sendiri itu tidak bisa membacanya gitulah istilahnya. Bahkan manusia itu sendiri dia tidak bisa untuk kemudian sadar gitu atas bagian wilayah ketidaksadaran itu. Sederhananya sih itu ya teman-teman ya, id ya. Makanya kenapa kemudian misalkan kalau kita bicara soal teori psikologi ya, itu kan ada yang namanya trauma. Jadi trauma-trauma di masa kecil kita dan lain sebagainya, itu kan menurut Sigmund Freud itu dia akan terepresi di bagian id ini sehingga nantinya dia akan
muncul tiba-tiba gitu, entah dalam bentuk kemarahan atau sifat mood yang berubah dan lain sebagainya gitu. Karena memang ya itu tadi, it adalah bagian wilayah ketidaksadaran manusia yang bahkan manusia itu tidak bisa membacanya begitu. Sederhananya begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ego. Ego itu wilayah manusia yang dia bisa sadar gitu. Bagaimana dia akan bertindak gitu. Jadi ego itu baru terbentuk saat terjadi antara kontak antara manusia dengan otoritas dunia luar atau misalkan kebudayaan. Seperti misalkan saat bayi diminta untuk mampu mengontrol pemuasan kenikmatannya gitu. Misalkan ya mampu melepas atau menahan fases sesuai dengan waktu dan tempatnya. Nah, fase inilah yang disebut dengan fase anal kalau menurut Sigmund Freud, di mana manusia dalam konteks ini ketika dia masih bayi itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya gitu. Nah, saat itulah kemudian bayi itu bisa bayi itu bisa memperoleh apa yang dinamakan oleh ego gitu. Kemudian kalau super ego itu merupakan proses hasil internalisasi teman-teman dari nilai-nilai, budaya, prinsip dan hukum-hukum yang berlaku di lingkungan manusia. Jadi nilai tersebut ditetapkan oleh otoritas dunia luar yang nantinya itu akan berpengaruh ke bagaimana kemudian watak dan sifat kita. Nah, kemudian selain Freud, itu ada juga tokoh psikoanalisis, itu namanya Lacan ya teman-teman ya, Jacques Lacan. Jadi kalau Lacan ini adalah salah satu murid dari Sigmund Freud. Jadi dia menghasilkan teori psikoanalisis dan mengkodifikasinya begitu teman-teman. Kalau menurut Lacan itu menggariskan lintasan dari psikoanalisis itu di ranah real atau real, kemudian ada fase imaginar, kemudian ada fase simbolik gitu. Jadi ibaratnya fase real adalah bagaimana kemudian ketika seorang manusia itu bisa seperti dikatakan Freud tadi, dia memiliki wilayah ketidaksadaran yang kemudian bahkan manusia itu sendiri tidak tahu gitu. Jadi memang menurut Lacan ini subjek manusia itu ternyata gegar. Gegar itu terbelah teman-teman. Jadi ketika manusia itu tidak bisa seutuhnya untuk memahami dirinya sendiri sehingga dia akan menjadi subjek yang terbelah, kemudian narsis begitu. Narsis dalam artian ini bukan narsis dalam konotasi negatif, tapi memang narsis dalam arti ini adalah narsis ketika kemudian sebuah manusia itu ingin untuk kemudian mempertahankan eksistensinya gitu. Nah, ini nantinya akan menjadi teori pijakan untuk bagaimana menganalisa terkait dengan kedaulatan negara itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi konsekuensi subjek Lacanian yaitu tadi ketika manusia itu menjadi terbelah dan kemudian manusia itu menjadi narsis gitu teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ke psikogenealogi. Nah, jadi psikogenealogi atau kemudian teori kuasa itu kan memang teori yang diciptakan oleh Michel Foucault ya gitu. Jadi sebenarnya dengan genealogi sebenarnya Foucault itu tidak bermaksud untuk menganalisis tentang asal usul gitu atau bagaimana kekuasaan itu ada, tapi lebih dari itu genealogi itu merupakan analisis tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada asal usul tersebut sehingga pada dalam kalimat Foucault misalkan genealogi akan mengembangkan rincian dan peristiwa yang menyertai di setiap
permulaan. Jadi genealogi itu merupakan sejarah masa kini. Jadi ilmu itu nanti akan mencari tahu bagaimana situasi yang dianggap normal, baik, dan lazim di masa kini dimungkinkan. Karena memang bagi Foucault sendiri, sejarah adalah proses normalisasi yang normal telah dan akan selalu menjalani suatu proses untuk dijadikan normal. Jadi genealogi Foucault berusaha untuk kemudian melacak suksesi suatu diskursus yang saat ini dianggap normal dalam kaitannya dengan konstelasi kekuasaan di masanya. Karena memang menurut Foucault itu sejarah merupakan pertarungan wacana merebut tahta kebenaran yang hegemonik. Jadi sejarah itu penguburan wacana-wacana yang kalah, sejarah adalah stigmatisasi rencana wacana-wacana minor. Hingga teman-teman mungkin cukup umum ya mendengar bahwa sejarah ditulis oleh pemenang gitu. Karena itu tadi oleh Foucault menganggap bahwa sebenarnya memang banyak sekali begitu manipulasi sejarah dalam konteks bagaimana kekuasaan itu bisa membangun hegemoni. Kita ambil contohnya misalkan di negara kita sendiri ya, di Indonesia ya. Kenapa kemudian di masa Orde Baru itu ada desoekarnoisasi yang sangat-sangat signifikan. Artinya semua hal yang berkaitan dengan Soekarno itu sangat-sangat dilarang karena itu tadi pemerintah Orde Baru, pemerintah Soeharto pada waktu itu mencoba untuk kemudian membangun hegemoni kekuasaannya dengan cara penguburan sejarah itu tadi, penguburan wacana sejarah itu tadi. Nah, kemudian kita berbicara misalkan terkait dengan simptomatik. Nah, jadi karena analisis ala psikoanalisis atau ala Lacan dan lain sebagainya itu memang selalu simptomatik gitu. Maka dengan menganalisis suatu wacana penting kita untuk mengangkatnya ke status simptom Lacanian. Jadi sekedar mengulas tadi ya teman-teman ya. Simptom itu selalu menyimpan ketaksadaran yang telah terkodekan secara lapi oleh simbolik. Jadi kerja analisis dalam psikoanalisis dengan demikian adalah membongkar sublimasi atau kristalisasi hasrat tak sadar dalam rupa simptom ini. Nah, kenapa kemudian di awal tadi saya sebutkan teman-teman ya, sebenarnya di buku ini tuh kenapa saya bilang cukup kompleks? Karena memang di buku ini kita dipaksa untuk kemudian membaca istilah-istilah baru. Kemudian kita harus mendefinisikannya kembali begitu teman-teman khususnya terkait dengan psikoanalisis dan genealogi. Mungkin saya persingkat aja ya teman-teman ya pembahasannya karena nanti kita akan lebih banyak di sesi diskusi. Kemudian kita membahas soal negara sentrisme. Jadi dulu itu teman-teman waktu Amerika menginvasi Irak gitu pasca kejadian 9/11 itu reporter dari CNN Amerika itu mewawancara Britney Spears. Teman-teman tahu lah ya Britney Spears itu siapa, salah satu artis terkenal lah di Amerika. Jadi saya bacakan wawancaranya. Dari CNN bilang gini, banyak selebritis menentang perang di Irak. Apakah Anda juga? Kemudian Britney Spears menjawab, sejujurnya saya pikir kita seharusnya percaya saja dengan presiden kita. Apapun keputusan yang dibuatnya dan seharusnya mendukung hal itu serta yakin dengan apa yang terjadi. Terus CNN nanya lagi, apakah Anda mempercayai presiden yang sekarang? Terus Britney Spears jawab, iya. Terus CNN nanya lagi, apakah menurut Anda presiden sekarang akan menang lagi? Entahlah, saya tidak tahu soal itu. Nah, dari percakapan antara CNN dan Britney Spears tadi itu yang bisa kita angkat adalah ternyata sikap dari Britney Spears itu menggambarkan bentuk negara sentrisme atau yang biasa disebut oleh Antonio Gramsci itu sebagai statolatry.
Jadi secara etimologis teman-teman, statolatry itu merupakan kombinasi antara state atau negara dengan idolatry atau pemujaan. Jadi memang secara historis gagasan Gramsci ini juga yang kemudian menjelaskan soal bagaimana fasisme itu terjadi begitu. Jadi ketika kemudian masyarakatnya terlalu mengidolakan negaranya, dalam konteks ini entah tokohnya dan lain sebagainya. Dan mungkin ini yang banyak terjadi ya teman-teman ya, karena tadi sudah saya sebutkan ketika kemudian kita bicara soal teori kekuasaan, seperti yang Foucault bilang tadi, kekuasaan akan selalu mencoba untuk menghegemoni. Dia akan mencoba untuk kemudian mempengaruhi kesadaran masyarakatnya, sehingga kebijakan apapun yang misalkan keluar dari negara atau keluar dari pemerintah sebagai representasi dari negara itu selalu dianggap hal yang baik oleh masyarakat begitu, sehingga bagaimana negara bisa mengkondisikan masyarakatnya lah sederhananya gitu. Dan itu nggak hanya terjadi di negara-negara luar, di Indonesia itu kan banyak juga terjadi ya teman-teman ya, apalagi kita memiliki banyak sekali pemimpin-pemimpin yang memiliki sifat yang cenderung feodal, misalkan dianggap sebagai raja dan lain sebagainya. Kita ingat betul ya teman-teman ya, bagaimana kemudian ketika misalkan dulu Jokowi ketika pertama kali mencalonkan presiden, dia kan dikait-kaitkan dengan mitos Jawa. Oh, dia adalah Satria Piningit misalkan, bahwa dia yang akan membawa yang tokoh yang dipercaya oleh siapa dulu itu, Empu Tantulak atau siapa itu aku lupa, seorang penulis di era Majapahit, yang akan membawa kesejahteraan, yang akan membawa kemakmuran di negara Indonesia gitu atau di Nusantara gitu. Tetapi kan pada faktanya kebijakan-kebijakan yang keluar justru jauh dari itu. Karena itu tadi kita dihinggapi oleh praktik-praktik negara sentrisme yang membuat kita selalu mengagung-agungkan atau memuja negara gitu, baik itu pemerintah atau pemimpinnya, sehingga ini yang kemudian membuat ternyata dalam konteks performativitas negara modern ya, di tengah modernisasi negara, di tengah lepasnya kita dari feodalisme, ternyata praktik-praktik fasisme itu masih tetap ada gitu. Praktik-praktik pembungkaman itu masih tetap ada, termasuk praktik-praktik yang oleh Hobbes tadi katakan sebagai negara sebagai leviatan gitu. Ketika negara hari ini mencoba untuk masuk ke ranah privat kita begitu kan. Nah, kemarin itu kan sempat rame juga ya teman-teman ya. Salah satu contohnya adalah di RKUHP misalkan, yang dia mengatur soal bagaimana manusia melakukan perzinahan gitu. Yang kemudian kita tahu kemarin dapat banyak sekali penolakan ya. Yang sampai salah satu kasus viralnya adalah salah satu mahasiswa di Udayana sempat membuat poster negara kok ngurusin selangkangan gitu. Nah, itu kan adalah salah satu contoh di dekat kita yang ternyata di tengah modernisasi konsep negara bangsa, ternyata ada sifat negara yang masih sangat-sangat otoriter, dalam artian dia mengurusi hal-hal yang seharusnya itu personal gitu atau privat. Nah, kita masuk ke teman-teman ke bagian 6, yaitu konfigurasi Eropa sebelum dan sesudah Westphalia. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman ya, apa itu perjanjian Westphalia. Jadi Eropa di abad pertengahan teman-teman, di sekitar abad 5 sampai abad 7, itu kan dikenal sebagai zaman barbarian invasion terhadap Imperium Romawi. Jadi pada fase ini ditandai dengan ketidakjelasan organisasi sosial, berikut pengorganisasian masyarakatnya serta teritorinya. Sehingga kenapa kemudian dulu itu misalkan banyak sekali terjadi peperangan ya antara Romawi dan kerajaan-kerajaan lain, karena memang
itu tadi tidak ada jelas pengaturan soal teritori, termasuk soal struktur organisasi, sehingga pada waktu itu feodalisme sangat kuat karena raja bahkan dianggap sebagai Tuhan begitu ya, ketika dia diagung-agungkan dan didewa-dewakan. Jadi memang sebelum adanya perjanjian Westphalia itu teman-teman, jadi memang feodalisme atau kerajaan-kerajaan itu sangat-sangatlah kuat gitu, apalagi semenjak dengan adanya zaman kegelapan ketika kemudian raja itu memakai gereja ya sebagai pusat kekuasaannya. Nah, tetapi setelah adanya perjanjian Westphalia, itu konsep tentang negara modern itu mulai muncul gitu. Jadi konsep negara modern pasca perjanjian Westphalia itu dia mengatur bagaimana kemudian norma, bagaimana kemudian prinsip, kemudian bagaimana kemudian wacana kedaulatan soal negara, termasuk soal bagaimana kemudian sudah ada terkait pembatasan-pembatasan wilayah dan lain sebagainya gitu. Jadi memang Westphalia ini menjadi salah satu tonggak lah bagaimana kemudian kedaulatan negara modern seperti yang ada kita rasakan itu sekarang itu bisa ada. Meskipun ketika kemudian kita berbicara sejarah ya teman-teman ya, memang feodalisme itu runtuh ketika adanya revolusi Prancis ya, ketika Raja Louis 16 kalau tidak salah itu dipenggal kepalanya oleh rakyat Prancis sebagai simbol pemberontakan terhadap konsep kerajaan atau terhadap raja, sehingga muncul slogan liberté, fraternité itu teman ya, lupa saya satunya ya, itulah intinya. Nah, kita mulai bicara soal kedaulatan negara di era modern teman-teman, khususnya pasca perjanjian Westphalia. Nah, teman-teman pasti ingat betul ya kejadian 9/11. Jadi kejadian 9/11 itu adalah kejadian di mana teroris yang kemudian pimpinan Osama bin Laden ya, berdasarkan literatur itu menabrak WTC atau dua menara kembar di Amerika. Itu dalam konteks kedaulatan itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kedaulatan Amerika itu sendiri. Kok bisa sih teroris lolos dan ibaratnya lah mengacak-acak kota di Amerika gitu dengan menabrakkan dirinya ke pesawat. Nah, ini yang kemudian juga dijadikan oleh Amerika yang waktu itu dipimpin oleh Presiden Bush ya kalau nggak salah ya, mungkin teman-teman bisa koreksi, untuk kemudian membuat serangkaian kebijakan war on terror. Jadi Amerika dengan kekuatan senjatanya dia membuat kebijakan-kebijakan untuk kemudian berperang terhadap terorisme. Tetapi teman-teman, anehnya kebijakan war on terror dari Amerika ini justru itu menyasar negara-negara khususnya di Timur Tengah ya, yang memang punya sumber daya ekonomi yang cukup kaya gitu. Sehingga ini menjadi pertanyaan juga, apakah kemudian kebijakan war on terror Amerika ini memang dalam rangka untuk memerangi terorisme atau dalam rangka untuk membangun hegemoni dia di Timur Tengah, misalkan dalam konteks kekuasaan ekonomi politik begitu teman-teman. Nah, jadi doktrin Bush gitu sebagai penguat kedaulatan Amerika pada waktu itu, dia menciptakan serangkaian kebijakan-kebijakan bahkan yang cenderung invasif teman-teman. Ya teman-teman tahu ya bagaimana kemudian proses waktu itu mencari atau membunuh Osama bin Laden di Irak ya kalau tidak salah. Amerika menerjunkan
seluruh pasukan kekuatannya di sana. Dan bahkan ketika Osama bin Laden udah mati pun masih banyak gitu kan tentara-tentara Amerika yang menguasai Timur Tengah dengan alasan itu tadi, dia ingin mempengaruhi terorisme. Padahal pada faktanya ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa kemudian ini memang ada motif ekonomi di belakangnya. Misalkan ketika dia ingin menguasai sumber daya alam negara lain, atau memang ini bagian dari perputaran ekonomi bisnis senjatanya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian akan menarik kita diskusikan, teman-teman. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah Amerika memiliki hasrat untuk kemudian mempertahankan kedaulatannya, dalam artian pasca peristiwa 9/11 tadi, tapi justru dia masuk ke ranah kedaulatan negara lain dengan dia menginvasi Irak, dengan dia drop tentara-tentara dia di Afghanistan dan lain sebagainya gitu. Nah, ini kan dia mencoba untuk masuk ke ranah kedaulatan orang lain, tapi dalam rangka dia ingin mempertahankan kedaulatannya. Nah, ini kan yang menarik untuk kemudian kita diskusikan ini nantinya. Nah, oke. Kita masuk di bagian terakhir, di kesimpulan. Jadi memang yang ingin saya tekankan di sini, teman-teman, ya, rekonstruksi psikogenealogis gitu, atau campuran antara teori psikoanalisis dan genealogi tadi adalah bahwa gagasan kedaulatan semata-mata hanyalah kendaraan gitu ya bagi satu fantasi tentang kedirian yang ideal gitu bagi sebuah negara itu sendiri. Jadi dengan kata lain, khususnya bagi kekuasaan, negara modern itu merupakan suatu tubuh super yang lebih berkuasa darinya gitu. Jadi misalkan ketika kita bicara pada fase kerajaan, misalkan oleh kerajaan dan negara berdaulat itu dianggap sebagai manifestasi diri yang ideal, yang di dalamnya tersimpan fantasi kedirian ideal yang didambakan oleh sang raja begitu. Sehingga dengan demikian dalam pemahaman ini, negara adalah orang besar atau state is person, dengan catatan orang dipahami sebagai suatu gagasan. Jadi ini digambarkan dengan baik ya, hubungan antara negara dan manusia. Ini digambarkan dengan baik oleh Raja Louis 14, sorry tadi salah ya, Raja Louis 14 yang mengatakan, sorry ya kalau nggak bisa bahasa Prancis ya teman-teman ya, L'état c'est moi, negara adalah aku. Jadi di mana kata aku ini merupakan subjektivitas. Jadi memang negara hari ini dianggap adalah sebuah bagian dari representasi orang yang memimpinnya gitu. Jadi ada penyatuan antara negara dan manusia. Artinya apa? Dengan adanya penyatuan antara negara dan manusia, otomatis kedaulatan negara itu kan bagaimana juga berpengaruh terhadap psikoanalisis dari manusia itu tadi. Bagaimana kemudian ketika manusia itu seperti kata Lacan adalah dia ada subjek yang terbelah, kemudian dia juga adalah subjek yang rasis yang kemudian oleh manusia dalam konteks ini adalah pemimpin ya, entah raja, presiden dan lain sebagainya, dia dianggap sebagai manifestasi dari negara. Jadi bagaimana kemudian kedaulatan negara itu memang bisa dianalisis melalui bagaimana manusia juga ingin mempertahankan kediriannya. Nah, kalau pakai bahasa di buku ini ya, kediriannya gitu. Inilah yang kemudian menyebabkan paradoks kedaulatan tadi ya teman-teman ya, seperti yang kasusnya di Amerika itu. Dia ingin mempertahankan kedaulatannya pasca 9/11 gitu kan, tetapi dia justru masuk ke ranah kedaulatan negara lain gitu, sehingga tidak heran ya teman-teman, nah ini akan menjadi nantinya akan ada hasrat mikrofasisme dari negara itu sendiri, sehingga pada akhirnya ujungnya adalah praktik-praktik fasisme itu akan terjadi.
Kemudian terakhir itu terkait kedaulatan global sebagai kedaulatan kontemporer. Nah, ini yang kemudian menarik juga ya teman-teman ya, kita diskusikan. Seperti yang menjawab paradoks kedaulatan tadi. Di satu sisi kita hari ini mengalami era globalisasi, mengalami era kemajuan teknologi, sehingga membuat kedaulatan itu sangat-sangatlah abstrak. Kita bisa terbang ke negara mana aja, kita bisa bertukar informasi ke negara mana aja, di wilayah manapun, bahkan kita bisa tinggal di wilayah manapun hari ini. Ini yang kemudian membuat batas-batas antara negara yang memang pada dasarnya itu imajiner itu tadi, itu semakin tidak relevan gitu teman-teman. Sehingga dalam buku ini itu juga melampirkan lah pertanyaan akhir. Apakah kemudian kedaulatan global sebagai kedaulatan kontemporer itu bisa terjadi? Dalam artian kita bisa memiliki satu kedaulatan di seluruh dunia begitu kira-kira teman. Ya ini mungkin ketika kita bicara wacana konspirasi ya teman-teman ya, soal misalkan soal one world order gitu, pemerintahan satu dunia. Nah ini mungkin bisa dikaitkan ke situ juga, tapi dalam konteks ranah yang lebih teoritis untuk kemudian menjawab paradoks kedaulatan itu tadi. Nah mungkin itu aja teman-teman ya, pemantik dari saya. Sekali lagi saya tegaskan teman-teman, buku ini sangat-sangatlah kompleks. Apa yang saya jelaskan adalah hanya poin-poin permukaan dari buku ini, dan saya secara pribadi mengaku bahwa untuk membaca buku ini pun saya tidak 100% paham, karena banyak sekali kata-kata ilmiah yang memang harus saya definisikan sendiri. Tapi semoga ini menjadi ikhtiar bersama kita lah ya teman-teman ya, untuk kemudian kita berdiskusi nantinya. Kalau misalkan kita bikin part 2-nya juga bisa diskusi buku ini, karena memang buku ini juga memerlukan pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah informasi atau kekurangan. Saya akhiri. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Kak Tio, terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Bagaimana di sini memperjelas paradoksal dari kedaulatan Indonesia itu sendiri. Nah, sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi. Saya membuka, oke, sudah ada pertanyaan, angkat tangan dari atas nama Renaldi Bayu. Untuk baik, terima kasih. Apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah terdengar. Baik, saya ingin bertanya setelah tadi penjelasan yang sangat bagus oleh abangku Bung Tio. Jadi saya ingin bertanya ini mengenai, kan tadi membahas tentang kedaulatan negara dan banyak lagi ya konsep-konsep yang tadi dijelaskan. Jadi saya ingin bertanya mengenai apa sih, mungkin saya awam ya dalam dunia gini ya, soalnya saya dari Fakultas Ekonomi. Dari kedaulatan negara dengan kedaulatan rakyat itu bagaimana? Dan yang kedua, apa sih tantangan kedaulatan saat ini atau status quo ini? Apakah dijelaskan dalam buku ini? Dan juga tantangan nasionalisme di era globalisasi ini akan bagaimana menurut Kak Tio? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, Renaldi. Pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan filosofis gitu ya dari Renaldi. Sorry teman-teman, kayaknya kamera aku agak error ya. Mungkin aku izin off cam sambil menjawab. Pertanyaan pertama, apa perbedaan kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat? Nah ini menarik
teman-teman ya. Misalkan di konstitusi kita, di undang-undang dasar kita, bahwa kemudian rakyat itu berdaulat dalam artian suara rakyat begitu kan adalah suara yang kemudian harus merepresentasikan bagaimana negara itu mengambil sebuah kebijakan. Nah, tetapi dalam buku ini justru dibantah begitu. Jadi begini, bahkan di era negara bangsa yang versi modern pun, setelah perjanjian Westphalia tadi, itu ternyata negara itu masih memiliki paradoksal dalam konteks bagaimana dia bisa berdaulat. Dalam artian gini, berdasarkan analisis dari buku ini, kedaulatan negara itu memang diibaratkan sebagai sebuah manusia mempertahankan kedaulatannya. Kayak tadi ditinjau dari psikoanalisisnya Lacan, bahwa kemudian manusia itu adalah subjek yang pertama dia gegar, pertama dia itu terbelah karena dia memiliki wilayah ketidaksadaran yang bahkan dia tidak bisa pahami. Kedua, dia adalah subjek yang narsis begitu. Contoh konkretnya adalah gini. Dulu di tahun pasca Perang Dingin ya, pasca Perang Dingin, Amerika menginvasi Vietnam, yang kemudian kita kenal sebagai Perang Vietnam. Dalam rangka bagaimana Amerika menganggap bahwa dia ingin mempertahankan kedaulatannya, khususnya ideologi dia soal kapitalisme, sehingga dia coba untuk mempengaruhi negara-negara Asia pada waktu sehingga dia tidak terpengaruh Uni Soviet yang memiliki ideologi komunisme misalkan. Tapi apakah kemudian justru perang Vietnam itu didukung oleh rakyat Amerika? Kan tidak. Jadi di Amerika itu di era perang Vietnam itu ada gerakan, kalau tidak salah itu namanya gerakan hippies. Itu gerakan anak-anak muda Amerika yang memberontak untuk kemudian dia melakukan aksi-aksi di jalanan untuk menolak perang Vietnam. Karena dia ingin Amerika itu menjadi sebuah negara yang menjaga perdamaian. Nah, artinya apa? Kedaulatan versi negara sama kedaulatan versi rakyat itu memang sama sekali bisa jadi itu sangat-sangat tidak bersinggungan dan bahkan bisa sangat-sangat relevan. Bahkan ketika di era demokrasi pun ya, bahkan ketika kemudian ada kanal-kanal demokrasi pun, ketika ada pemilu dan lain sebagainya, negara tidak akan mampu untuk kemudian bagaimana dia bisa merepresentasikan sepenuhnya apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat atau apa yang dimaksud oleh suara rakyat itu sendiri. Karena itu tadi ada penguasa dalam ranah ini, entah presiden, entah perdana menteri, yang dia bisa merepresentasikan bagaimana kemudian kebijakan suatu negara itu sendiri begitu. Kemudian pertanyaan kedua itu terkait bagaimana kemudian nasionalisme di hadapan globalisasi. Nah, ini menjadi diskursus yang penting juga ya teman-teman ya. Jadi sebagai anak muda khususnya kita itu harus think global, act lokal gitu ya. Jadi kita harus bisa berpikir secara dunia, berpikir secara universal, tapi kita juga bisa memanifestasikan pikiran secara universal itu menjadi tindakan-tindakan lokal dalam artian berdampak bagi masyarakat kita. Karena memang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, di tengah globalisasi ternyata kedaulatan negara itu semakin berkurang relevansinya. Teman-teman mungkin bisa tanya ya hari ini ya, teman-teman di sekitaran kalian lah, berapa banyak teman-teman kalian yang ingin tinggal di luar negeri misalkan, yang dia ingin tinggal di Eropa, yang dianggap dia negaranya lebih maju, dianggap tingkat kriminalitasnya lebih rendah, tingkat pendidikan lebih bagus, tingkat ekonominya lebih bagus, dan lain sebagainya. Nah, ini kan apakah kemudian ini bisa kita sebut sebagai warga negara yang tidak nasionalis? Nah, ini kan
menjadi pertanyaan bagi kita semua juga, teman-teman. Indikator nasionalisme itu apa sebenarnya? Indikator nasionalisme hari ini semakin abstrak. Karena apa? Ya itu tadi yang saya sebutkan di awal. Bahkan hari ini tidak ada satupun teorikus yang bisa mendefinisikan apa itu bangsa. Saya coba bedah misalkan dengan diskusi kemarin soal Papua, teman-teman ya. Bagi kita, operasi Trikora atau operasi mengambil alih Papua dari jajahan Belanda pada waktu itu, sampai hari ini kita pemerintah kita ya menurunkan banyak sekali militer di sana untuk memberantas KKB atau separatisme. Itu adalah dianggap sebagai sebuah kebijakan yang nasionalis, dianggap sebagai sebuah kebijakan untuk bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI, dianggap sebagai sebuah kebijakan bagaimana kita menjaga integrasi dari Republik Indonesia. Tapi bagi orang Papua asli yang memiliki nasionalisme terhadap bangsanya sendiri, terhadap bangsa Papua, justru tindakan militerisme di Indonesia itu adalah tindakan kolonialisasi, tindakan bagaimana kemudian pemerintah Indonesia menjajah mereka. Oke, mungkin bagi kita dulu operasi Trikora itu adalah tindakan dekolonialisasi, tapi bagi orang asli Papua yang dia percaya adalah bahwa bangsa Papua adalah bangsa Melanesia, misalkan, bangsa yang punya kulit hitam dan dia punya rambut keriting, maka dia akan percaya bahwa tindakan dia hari ini itu bukan separatisme, tapi tindakan nasionalisme bangsa Papua. Nah, ini yang menjadi paradoks karena ya itu tadi di tengah perkembangan sejarah memang akan banyak sekali balkanisasi ya atau pecahan-pecahan negara. Nggak hanya di Indonesia, hari ini di Spanyol misalkan ada separatisme Catalunya, di Inggris misalkan ada separatisme pemberontak Irlandia dan lain sebagainya lah gitu. Jadi memang separatisme itu adalah tindakan yang memang konsekuensi dari bagaimana kemudian hari ini tidak ada pendefinisian bangsa cukup dan bisa dipahami. Karena tadi menurut Ben Anderson bangsa itu ya imagine community, komunitas imajinasimu. Kalau orang Papua hari ini imajinasinya bangsa itu adalah bangsa mereka adalah orang Melanesia, orang kulit hitam, ya kita orang yang di Indonesia mau bisa apa gitu. Jadi memang ya itu tadi ada tantangan soal nasionalisme ya di tengah globalisasi hari ini yang memang harus kita jawab. Ini tuh, Renaldi. Baik, untuk Kak Renaldi, apakah ada follow up question atau tambahan masukan atau pertanyaan lagi? Baik, terima kasih. Tadi jelaskan bahwa kedaulatan rakyat dan negara, berarti kita harus mungkin ya kita harus membuat apa namanya itu pos apa tuh pos kedaulatan atau kedaulatan mungkin nanti. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk penanya selanjutnya, dipersilakan kepada Surya untuk on mic. Baik, terima kasih untuk Kak Intan selaku moderator. Saya dari mengucapkan terima kasih untuk Kak Tio atas materinya yang sangat luar biasa. Jujur materi tentang kedaulatan ini, apalagi dari perspektif psikologis itu adalah hal yang sangat baru bagi saya. Karena dari tadi saya mendengarkan beberapa istilah-istilah yang cukup baru saya dengar gitu. Jadi cukup membuka cakrawala saya kembali. Nah, tadi saya sempat mendengar sebuah pernyataan bahwa adanya kemungkinan apa ya dunia tanpa negara gitu atau rakyat ini tanpa adanya negara gitu. Nah, saya berpikir di sana kemudian bahwa apakah itu memungkinkan jika adanya suatu wilayah tanpa ada negara di dalamnya begitu. Karena kalau kita lihat, kalaupun tidak ada negara, maka negara itu akan terbentuk oleh yang namanya sistem apa ya,
Kan kita tahu bahwa individu-individu itu mempunyai keinginan untuk selalu berkumpul dan berserikat itu. Nah, dari perkumpulan itu kemudian akan membentuk yang namanya seperti sistem primus inter pares atau orang yang diutamakan dari orang yang lainnya. Nah, kemudian dari primus inter pares ini bisalah dia membentuk perkumpulannya masing-masing begitu. Nah, itu kemungkinan jadi sebuah asal muasal adanya negara begitu. Jadi pertanyaan saya untuk Kak Tio, apakah itu memungkinkan jika kita tidak adanya suatu negara, tidak ada suatu negara? Karena jujur, saya juga sempat berpikir seperti itu, apalagi saya sering dengerin lagunya John Lennon ya kalau nggak salah, No Religion, No Country begitu kan. Apakah itu memungkinkan tidak adanya negara? Mengingat dengan keinginan dari manusia itu yang selalu ingin berserikat dan berkumpul. Nah, itulah kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah perserikatan, dan perserikatan itu pastilah membentuk suatu aturan gitu kan. Nah, apakah dari hal kecil ini tidak akan kemudian berkembang lebih besar lagi menjadi sebuah negara? Begitu mungkin Kak Tio. Terima kasih. Oke, terima kasih Surya Permana. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Surya tadi ya, di salah satu lagunya John Lennon ya, judulnya Imagine, No Country, No Religion, Imagine Peace gitu kan. Bisa siapa tahu gitu kan, ketika nggak ada negara, ketika nggak ada agama, justru kita lebih damai gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi pembahasan di buku ini terkait kedaulatan. Nggak hanya pasca perjanjian Westphalia atau pasca adanya konsep negara bangsa yang modern, bahkan dari zaman dulu pun ya, kedaulatan itu memang selalu dikonotasikan, bukan konotasi, kedaulatan itu selalu berkonsekuensi pada tindakan-tindakan jahat yang salah satu contoh konkretnya adalah perang gitu kan. Legitimasi misalkan ketika kita berbicara soal kenapa Rusia hari ini menginvasi Ukraina, karena alasan dia adalah dia ingin mempertahankan kedaulatannya karena dia merasa terancam bahwa ketika Ukraina bergabung ke NATO, dia akan merasa terancam gitu kedaulatan atau eksistensi dari negaranya gitu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah kemudian kedaulatan itu selalu berkonsekuensi negatif yang akan menyebabkan perang dan lain sebagainya? Itu pertama, itu yang menjadi pertanyaan pertama. Saya pikir tidak juga ya, karena memang ketika satu-satunya yang bisa membuat kedaulatan itu bisa berkonotasi atau berkonsekuensi positif adalah ketika kemudian ada dalam konteks ini adalah pihak di luar negara yang memang bisa secara tegas menjalankan bagaimana aturan mainnya. Dalam konteks ini PBB ya misalkan ya. Ya kita tahu PBB itu kan lahir pasca Perang Dunia Kedua, ya kan. Khususnya ketika kemudian pada waktu itu dimaksudkan untuk kemudian dia bisa memoderasi ya kekuatan-kekuatan negara supaya memang bisa menjaga perdamaian dunia, termasuk soal hak asasi manusia. Makanya kenapa DUHAM, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia itu kan lahir pasca Perang Dunia Kedua. Tapi kan pada fakta empirisnya hari ini ya teman-teman ya, di mana PBB ketika ada konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana PBB misalkan ketika ada konflik Israel Palestina, di mana PBB ketika misalkan ada krisis kemanusiaan di Afghanistan. Saya tidak melihat hal yang cukup konkret gitu dari bagaimana kemudian eksistensi PBB di dalamnya. Padahal ya itu tadi, di tengah kemudian negara-negara ini perlu untuk kemudian mempertahankan kedaulatannya, tapi karena kedaulatan itu akan berkonsekuensi dengan ketersinggungan antara satu negara dengan negara lain, maka ada yang perlu memoderasi. Dalam hal ini adalah pihak ketiga, entah PBB dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ini yang kemudian
perlu kita tagih lah gitu kan pada pemerintahan dunia hari ini gitu. Jangan kemudian PBB itu selalu misalkan berpihak kepada Barat, berpihak kepada Amerika dan sekutunya gitu. Karena memang keseimbangan, balances di seluruh dunia ini memang perlu terjadi supaya tidak ada pertumpahan darah, pelanggaran hak asasi manusia dan lain sebagainya. Kemudian menjawab pertanyaan kedua terkait pertanyaan dari Surya tadi ya, terkait bagaimana apakah kemudian bisa sih manusia ini hidup tanpa negara, dalam artian hidup tanpa pemerintahan gitu kan. Nah ini yang kemudian saya jawab di awal tadi soal bagaimana kemudian tentang teori anarkisme. Jadi kalau teori anarkisme adalah ketika dia percaya bahwa seluruh masyarakat atau seluruh individu itu bisa berbuat baik, diam-diam dia selalu punya niat baik sehingga bahkan pemerintah itu tidak diperlukan atau negara itu tidak diperlukan ketika dia hanya menjadi alat yang otoritarian, alat yang menciptakan ketidakadilan dan lain sebagainya. Sehingga prinsip-prinsip komunalitas itu ternyata nggak datang dari negara, dia nggak datang dari pemerintah, tapi dia datang dari masyarakatnya itu sendiri. Tetapi di dalam buku ini sebenarnya itu dibantah ya oleh Gramsci bahwa kemudian masyarakat tanpa negara atau masyarakat anarki itu tidak mungkin. Seperti yang Surya katakan tadi, memang kita akan memiliki kecenderungan untuk berserikat, berkumpul, berkolektivitas sehingga memang diperlukan satu entitas berupa negara yang kemudian bisa mengatur bagaimana kemudian hajat hidup masyarakatnya itu sendiri gitu. Jadi memang seperti yang saya sampaikan juga ya di bagaimana kemudian pemantik diskusi tadi, perdebatan di dalam buku ini sebenarnya itu bukan perdebatan pro negara atau anti negara. Bukan perdebatan negara itu perlu ada atau negara itu atau tidak perlu ada. Tapi yang ingin dibahas dalam buku ini adalah paradoksal ketika negara sudah tidak relevan dalam artian kedaulatannya ya di tengah globalisasi itu tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi kenapa negara justru hari ini ingin mencoba untuk masuk ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakatnya. Nah, ini yang sebenarnya jadi garis demarkasi yang perlu kita tentang gitu. Oke, negara secara eksistensi tetap ada untuk kemudian mengatur norma atau prinsip yang hidup di masyarakat, tapi ada batasannya. Jangan sampai kemudian ranah-ranah privat kita, ranah-ranah yang memang sifatnya personal itu dibatasi oleh negara dan itu dianggap sebagai sebuah penegakan kedaulatan misalkan. Contoh nyatanya adalah di Iran kemarin kalau tidak salah, Iran atau Irak lupa aku. Ada aktivis perempuan yang ditembak mati karena dia memperjuangkan kesetaraan gender dalam artian wanita tidak wajib berjilbab. Nah, di negara-negara Timur Tengah ya, khususnya negara-negara konservatif itu kan wanita itu kan wajib berjilbab ya. Tapi ada salah satu aktivis yang melakukan protes itu dan kemudian ditembak mati sehingga menimbulkan banyak sekali gelombang protes setelahnya untuk kemudian memperjuangkan soal hak personal untuk tidak berjilbab. Nah, ini yang kemudian maksud saya yang perlu menjadi batasan ya, bahwa kemudian ada ranah-ranah personal manusia, ada ranah-ranah aspek kehidupan manusia yang memang itu seharusnya negara tidak mengintervensi di situ. Bayangkan ya teman-teman ya, kalau kita hidup di apa yang kemudian disebut sebagai Thomas Hobbes itu Leviathan, ketika negara itu sebagai sebuah raksasa yang meliputi atau mengintervensi seluruh aspek kehidupan kita. Misalkan nanti akan ada undang-undang tidak boleh pacaran misalkan, atau ada undang-undang tidak boleh apalah gitu yang itu sifatnya karena personal. Nah, ini kan lucu teman-teman ya kan, dan itu memang kecenderungannya fenomenanya memang
seperti itu. Negara ingin mengontrol penuh bagaimana kemudian masyarakatnya berkehidupan. Nah, Mohon maaf Kak Tio, suaranya tidak terdengar Kak Tio. Baik, sambil menunggu Kak Tio menjelaskan lebih lanjut jawaban atas pertanyaan dari Surya, mungkin teman-teman lain yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand ya. Oke Kak, sudah terdengar kembali Kak. Dipersilakan. Gimana? Sorry. Tadi keputus internetnya. Gimana? Sorry tadi pertanyaan. Sempat terputus tadi Kak. Di bagian mana ya? Sampai mana ya tadi ya? Sorry. Bukan perdebatan, bukan paradoksal Kak. Tadi terputus di situ ya. Oke, aku sedikit jelaskan. Jadi memang perdebatannya itu bukan soal anti negara atau pro negara. Perdebatannya bukan soal negara itu perlu ada atau enggak, tapi itu tadi perdebatannya adalah paradoksal di tengah era globalisasi, di tengah era kemajuan teknologi yang membuat batas-batas antar negara itu tidak relevan, sehingga membuat abstrak bagaimana mendefinisikan kedaulatan negara, tapi negara hari ini justru memiliki hasrat yang mikrofasis atau bahkan cenderung fasistik untuk kemudian dia mengintervensi setiap kehidupan personal masyarakatnya. Teman-teman bisa baca novelnya Orwell, judulnya 90s 84 kalau salah, 1984. Jadi di buku itu diceritakanlah bagaimana kemudian pemerintah itu masuk ke dalam lini kehidupan masyarakatnya gitu. Karena ya kalau istilahnya Orwell itu the big brother is watching you. Jadi setiap pergerakan kita, setiap kita mau ngapain itu negara memantau atau bahkan mengintervensi. Nah, ya ini yang ingin oleh buku ini dibahas ketika kemudian hari ini ada cenderung praktik-praktik mikrofasisme dari negara, dia coba masuk mengintervensi kehidupan masyarakatnya. Nah, ini yang perlu kita tolak gitu, teman-teman. Jadi supaya memang ranah personal, ranah privat kita itu bisa kita nikmati tanpa ada intervensi dari kekuasaan itu tadi. Karena tadi kata Foucault kan kekuasaan itu sangat-sangat hegemonik gitu. Dia akan bisa mempengaruhi kesadaran kita sehingga apa yang dikatakan dalam buku ini tuh kita menjadi negara sentrisme atau apa tadi istilahnya. Intinya kita jadi memuja-muja negara gitu. Padahal kan itu juga tidak baik lah. Gitu. Mungkin itu sih tadi, sorry kepotong ya. Baik Kak Tio, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Untuk Surya, apakah ada follow up question? Izin Kak Intan, mungkin sepertinya ada lagi beberapa follow up question untuk Kak Tio. Tadi juga saya dengar statement tentang kekuasaan akan berusaha mempengaruhi atau mengkondisikan negara. Nah, di situ saya langsung kemudian terpikir tentang benar yang seperti tadi sempat dibahas juga tentang RKUHP ini, yang di dalamnya isi pasal perzinahan gitu. Nah, sempat saya lihat dalam beberapa diskusi antara pemerintah yang merumuskan RKUHP tersebut dengan pihak yang kontra. Nah, di situ pemerintah beralasan seperti ini, Kak, bahwa negara itu seperti ini sebagai dasar negara yang welfare state atau negara kesejahteraan. Nah, seperti itu. Kemudian pemerintah lagi beralasan bahwa kita menggunakan pasal perzinahan ini itu sebenarnya adalah masukan dari masyarakat yang ada di daerah Sumatera, di daerah Aceh. Nah, bahkan dari mereka itu mengusulkan bahwa agar
pasal perzinahan ini bukan delik aduan tapi langsung ke delik biasa gitu. Apa namanya itu, saya nggak tahu paham pidana itu gitu. Nah, jadi di sini kemudian kita timbul gini pertanyaan. Jadi sebenarnya negara yang baik itu negara yang seperti apa begitu? Apakah dengan mendengarkan berbagai masukan-masukan rakyatnya itu yang kemudian ditanggapi tidak baik oleh rakyat lainnya, misalkan pada rakyat di daerah Sumatera, mereka menganggap ini tuh perlu banget pasal persinahan. Sedangkan kita mungkin di Indonesia bagian tengah itu bilang kalau itu tuh nggak terlalu perlu karena ini terlalu mengurusi uh, unsur yang sangat sensitif dari masyarakatnya begitu. Di situ kemudian jika saya di posisi sebagai pemerintah pada saat diberikan soal seperti itu, saya pun bingung. Jika saya tidak mendengar inisiatif dari rakyat kita yang di Sumatera, kita salah. Kemudian jika kita tidak jika kita ambil, kita juga salah. Nah, di situ kemudian saya berpikir gimana negara yang benar itu begitu. Saya masih bingung di sana. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan kedaulatan. Nah, beberapa kali disinggung tentang kedaulatan dan hubungannya dengan kekuasaan. Maka kembali saya langsung terpikirkan atas pernyataan dari siapa namanya, Lord Acton, yang kalau nggak salah bilang power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Karena memang dengan adanya sebuah kekuasaan itu akan berpotensi untuk yang ke arah yang tidak baik gitu. Nah, jadi kemudian timbul pertanyaan lagi, lalu kekuasaan yang seperti apa yang akan menimbulkan dampak yang baik gitu? Karena hampir di setiap buku yang kita baca, baik itu saya sempat baca tentang bukunya Prof. Edi dan juga buku lainnya, kekuasaan itu selalu kita konotasikan dalam hal yang buruk seperti itu. Lalu kekuasaan dalam hal yang baik itu seperti apa gitu? Karena seperti yang dibilang sama Lord Acton tadi, bahwa dengan adanya kekuasaan saja itu sudah memiliki potensi untuk korup gitu, hal yang buruk. Apalagi dengan kekuasaan yang absolutis gitu. Itu sudah pasti korup banget atau buruk banget begitu mungkin. Itu mungkin diskusinya dan pertanyaannya Kak Tio. Terima kasih Kak Tio. Oke, terima kasih Surya atas pertanyaannya. Pertama terkait bagaimana kemudian negara ideal. Sebenarnya ini jadi perdebatan ya atau pandangan itu dari ribuan tahun yang lalu lah. Mulai dari misalkan Plato menulis bukunya yang berjudul Republik. Kemudian ada Al-Farabi juga, dia menulis buku judulnya The Ideal State, dan beberapa teorikus negara lainnya. Nggak hanya di masa Yunani, nggak hanya di masa Eropa, masa Timur Tengah, bahkan di Indonesia pun ada perdebatan soal ini gitu. Jadi teman-teman itu khususnya teman-teman HTN ya, itu untuk bagaimana teman-teman bisa paham alam pikir the founding parent. Saya nggak ingin nyebut the founding father karena itu konotasinya patriarki. The founding parent kita itu punya perdebatan yang sangat-sangat serius di sidang BPUPKI. Teman-teman nanti bisa baca lah itu risalah sidang BPUPKI. Karena ada 3 pandangan terkait bagaimana konsep negara yang ideal dari 3 tokoh. Yamin, Soekarno, dan Supomo. Supomo misalkan, Supomo bilang negara yang ideal adalah negara yang integral antara negara dan masyarakatnya. Jadi pemikiran Supomo itu diambil dari teori negara integralistiknya Hegel, Adam Smuller kalau tidak salah tokohnya, itu yang menganggap bahwa kekuasaan itu seharusnya menyatu dengan masyarakatnya. Jadi negara itu harus menyatu dengan masyarakatnya. Antara pemerintah itu harus menyatu dengan masyarakatnya. Nah, ini yang kemudian menjadi perdebatan di pasal penghinaan presiden kemarin, gitu. Nah, di pasal penghinaan presiden itu salah satu politik hukum dari pasal itu adalah berdasarkan gagasan negara integralistiknya Supomo. Ketika kemudian raja itu kita anggap sebagai pemimpin itu kita anggap sebagai sebuah bapak gitu, dan kita masyarakat ini adalah anak-anaknya, karena
dalam teori negara integralistik itu menganggap bahwa negara itu adalah keluarga gitu. Jadi kenapa kemudian ada pasal terkait lese majeste gitu kan, pasal penghinaan presiden untuk kemudian melindungi kekuasaannya. Padahal kalau kita lacak lebih jauh, pemikiran Supomo itu nggak datang dari Barat, dia nggak datang dari teorinya Hegel, tapi dia datang dari bagaimana kemudian dia melihat kekuasaan kekaisaran Jepang pada waktu itu. Jadi di antara tiga tokoh yang mencetuskan atau memperdebatkan konsep negara ideal di sidang BPUPKI, Supomo itu salah satu tokoh yang menjadi dalam tanda kutip ya antek-anteknya Jepang pada waktu itu. Dia ibaratnya birokrat Jepang lah, petugas Jepang lah gitu. Sehingga di Jepang pada waktu itu, di kekaisaran Jepang adalah ketika dia mencoba untuk kemudian melindungi kekaisarannya gitu, melindungi pemimpinnya, sehingga kemudian diejawantahkan oleh Supomo dalam konsep negara integralistik itu. Nah, kalau kita bicara bagaimana konsep ideal negara, memang sangat-sangat susah. Seperti yang saya bilang di awal, karena itu tadi ada banyak sekali teori negara. Marx misalkan, Karl Marx, kalau kita bicara soal teori negara berdasarkan pandangan Marxisme-Leninisme, dia menganggap bahwa negara itu adalah alat kelas, dia negara adalah alat penindasan kelas, maka dari itu negara itu yang ideal adalah ketika ada revolusi proletariat atau revolusi kelas proletariat untuk kemudian menguasai negara gitu. Seperti apa yang terjadi di revolusi SAR di Soviet pada waktu itu. Terus kalau misalkan kita bicara soal gagasan negaranya siapa lagi ya? Soekarno lah misalkan deh yang menggabungkan antara Islamisme, komunisme dan nasionalisme gitu, Nasakom. Nah itu kan beda lagi, panjang lagi. Intinya poin yang saya sampaikan adalah ternyata memang negara yang ideal kalau kita lacak dari teori apapun, Marxisme, integralistik, Islamisme dan lain sebagainya, itu memang tidak akan selalu ideal gitu. Karena memang negara yang ideal adalah negara yang memang bagi saya ya, ini pendapat saya pribadi ya, yang dia bisa merepresentasikan bagaimana suara masyarakatnya untuk kemudian itu bisa menyenangkan banyak pihak. Kayak misalkan gini ya teman-teman, tadi dibahas soal pasal perzinaan. Ternyata pasal perzinaan ini itu suara dari masyarakat Sumatera, khususnya Sumatera Barat ya, atau Sumatera atau di Aceh lah yang memang memiliki Islam yang kuat. Tapi kalau dalam Islam sendiri, karena kebetulan saya beragama Islam itu, ketika satu kebijakan itu lebih banyak mudorotnya, lebih banyak keburukannya gitu kan dibandingkan manfaatnya, itu lebih baik itu ditinggalkan. Kita bicara pasal perzinaan, ketika itu menjadi reh deliktan misalkan, ketika itu menjadi delik aduan biasa, pasti akan banyak sekali orang-orang yang dirugikan gitu. Apalagi khususnya yang di Bali gitu kan, yang mahasiswa-mahasiswa ini yang biasa kumpul kebo ini kan. Ya, maksudnya itu akan banyak sekali merugikan masyarakat lah. Misalkan akan ada banyak persekusi misalkan, penggerebekan dan lain sebagainya, akan ada banyak juga kriminalisasi dan seterusnya lah. Artinya apa? Kebijakan itu ternyata justru lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, lebih banyak keburukannya ketimbang manfaatnya. Makanya perlu untuk kemudian ya kita cari bagaimana kemudian ini yang bisa win-win solution sampai akhirnya apa yang ada di KUHP sekarang kan, oke tetap ada pasal perzinaan, tapi itu deliknya kita ganti jadi delik aduan, yang boleh ngaduin cuman istrinya, anaknya atau orang tuanya aja gitu. Nah ini kan bagian dari bagaimana peran negara untuk kemudian mencari win-win solution antara aspirasi masyarakat
yang memang punya latar belakang kebudayaan dan sejarah masing-masing gitu. Ya itu sih intinya, Surya. Baik, terima kasih Kak Tiu. Untuk Surya sendiri, apakah bisa diterima atau ada masukan lagi, Surya? Dari saya sepertinya sudah. Kita berikan yang lain saja, mungkin Kak Intan. Terima kasih. Baik, karena berhubung waktu yang sudah mepet, jadi sebenarnya saya sendiri pun ada pertanyaan-pertanyaan yang kemudian banyak sekali timbul dalam benak saya, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, perkenankanlah saya menyampaikan pertanyaan saya. Mungkin jawabannya nanti aja ya Kak Tio ya. Mungkin yang saya ingin tanyakan, seperti yang Kak Tio katakan tadi, bahwasannya kedaulatan itu semakin sumir, semakin abstrak, dan semakin sentrisme. Nah, sentrisme ini, sentralis dari kedaulatan oleh negara ini menyebabkan dominasi oleh negara, dan hal tersebut berimplikasi pada rakyat itu semakin tumpul karena dominasi oleh negara. Nah, seperti yang Kak Tio tadi jelaskan, Britney Spears itu mengatakan kita percaya pada negara. Nah, itu mencirikan dominasi negara yang berimplikasi pada rakyat yang tumpul. Nah, jika kita kaitkan dengan konteks pembangunan hukum nasional, di mana pembangunan hukum itu berada di yang berada di kedaulatan rakyat, di mana rakyat memegang peranan penting dalam pembangunan hukum nasional. Lalu menjadi paradoksal lagi kemudian, siapa yang memegang kedaulatan ini sendiri? Mungkin itu pertanyaan yang Intan izin sampaikan berkaitan dengan waktu yang sudah habis. Selain itu masih banyak sekali Kak pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak saya yang belum terjawab. Tapi sebelum kita mengakhiri acara, saya mempersilahkan Kak Tio untuk menyampaikan closing statement. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan. Oke, closing statement saya teman-teman ya, setelah membaca buku ini, mungkin sedikit juga menjawab pertanyaan dari Intan. Terima kasih Intan, pertanyaan bagus sekali. Kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat sipil, itu memang seharusnya punya power. Banyak sekali ya buku-buku bagaimana kemudian kita bisa mengakumulasikan the power of civilization ini, power dari masyarakat sipil ini untuk kemudian kita bisa membangun bagaimana gagasan sebuah negara yang ideal. Makanya kenapa kemudian kalau dikaitkan sama pembangunan hukum nasional tadi, saya sepakat bahwa kemudian ketika satu hukum itu nanti akan berdampak dan akan dilaksanakan oleh semua masyarakat, maka perlu ada peran masyarakat yang meaningful di situ. Makanya kenapa kemudian MK kemarin mempromosikan kembali lah ya gitu kan konsep meaningful participation, meskipun itu tidak terakomodasi dengan baik di undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan kita. Tetapi dengan dasar putusan MK itu, dengan dasar putusan ada konsep soal partisipasi masyarakat yang meaningful, seharusnya kita, masyarakat, mahasiswa, anak muda, dan seluruh elemen lainnya itu kita punya kapasitas, keberanian untuk kemudian kita bisa merumuskan atau ikut juga mengintervensi kebijakan pemerintah yang ada. Karena memang teman-teman faktanya hari ini adalah lembaga yang paling tidak dipercayai oleh masyarakat itu apa? DPR. Padahal kalau kita bicara soal hukum tata negara, DPR adalah lembaga yang seharusnya menjadi perwakilan kita. Gitu. Makanya kenapa ada konsep dapil, daerah pemilihan, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dari 280 juta masyarakat Indonesia itu aspirasinya itu seharusnya diwakili oleh 565 kalau tidak salah ya anggota DPR yang ada dan duduk di Senayan hari ini. Tapi pada faktanya memang fakta empirisnya adalah justru banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak merepresentasikan bagaimana aspirasi masyarakat sipil. Tapi kan memang di era demokrasi yang modern, teman-teman, di era kebebasan berpendapat, di era bagaimana kita kebanjiran informasi, kita
punya kapasitas intelektual untuk kemudian kita bisa berperan lebih sebenarnya. Berperan lebih. Ya, dalam lingkup kecil kita bisa membuat diskusi-diskusi seperti ini, diskusi-diskusi pencerdasan. Kita bisa membuat kajian, kita bisa membuat policy brief untuk nantinya bagaimana kemudian gagasan itu adalah bagian kecil sebenarnya bagaimana kita bisa membangun konsep negara yang ideal. Nggak usah pakai teori barat lah, versi konstitusi kita aja, negara ideal versi Pancasila aja gitu. Karena itu sudah sangat ya kalau kata anak hukum philosophical grounds lah ya, sudah sangat mewakili bagaimana kemudian alam pikiran masyarakat Indonesia gitu, Pancasila dan konstitusi itu. Itu aja sebenarnya yang perlu kita tegakkan gitu. Dan bagaimana nantinya sebagai penutup saya harap teman-teman di lingkar studi konstitusi meskipun kita masih kecil Izin Kak Tio, suaranya tidak terdengar Kak Tio. sorry keputus ya teman-teman ya, sorry udah kedengaran lagi ya. Sudah Kak. Oke. Terakhir teman-teman teman-teman lingkar studi konstitusi meskipun secara kuantitas kita masih kecil, saya harap kita akan tetap konsisten dan berkelanjutan untuk kemudian menyebarkan pikiran-pikiran yang besar begitu teman-teman. Karena kalau teman-teman berkaca dari sejarah, gagasan soal Indonesia hari ini itu dirumuskan dalam kos-kosan yang sangat kecil teman-teman di Surabaya. Itu di kosnya Hossokura Minoto. Di situ lahirlah orang-orang seperti Soekarno, lahirlah orang-orang seperti Kartosuwiryo, lahirlah orang-orang seperti Nyoto yang punya gagasan-gagasan politik meskipun dia berbeda, tapi mempengaruhi bagaimana kemudian alam pikiran ekonomi politik kita hari ini. Jadi memang jangan takut teman-teman ketika kita masih kecil, ketika kita masih punya ruang yang kecil, siapa tahu teman-teman nanti di sini akan menjadi orang-orang yang besar dengan pikiran-pikiran yang besar. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih closing statement dari Kak Tio. Maka saya izin memberikan closing statement saya juga sebagai moderator di sini. Saya akan membacakan. Buku yang telah kita bahas malam ini memberikan analisis yang mendalam tentang asal-usul gagasan kedaulatan dan bagaimana gagasan ini terus berkembang hingga saat ini. Diskusi yang kita jalani telah memaparkan beragam sudut pandang dan pendapat menarik dari narasumber dan juga dari audiens. Sekarang, kita semua diingatkan kembali bahwa sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan kedaulatan. Namun, bukan hanya itu saja, kita juga harus memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan keberagaman yang merupakan prinsip dasar dari sebuah demokrasi yang sehat. Seperti kata Francis Bacon, tidak ada kekuasaan yang lebih besar daripada memberikan kekuasaan. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah merupakan dasar dari konsep kedaulatan. Kita harus memperjuangkan agar kekuasaan ini tetap berada di tangan rakyat dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, peserta, dan juga panitia atas partisipasinya dalam acara ini. Mari kita terus berdiskusi dan belajar tentang konstitusi dan kedaulatan demi mewujudkan negara yang lebih baik dan adil bagi kita semua. Saya Intan Pradnya mengucapkan terima kasih kepada pembicara, panitia yang sudah bertugas, dan selamat malam. Mohon izin juga untuk melakukan sesi foto bersama. Sesi foto bersama akan saya pandu. Mohon untuk semua audiens menyalakan kameranya. Baik, untuk Kak Halma, apakah sudah siap, Kak? Oke. Saya akan pandu dengan menghitung mundur. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1.
Baik, terima kasih kepada audiens yang sudah menyempatkan hadir dan juga kepada pembicara. Saya Intan Pradnya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata saya tutup dengan para besanti. Om Santi, Santi, Santi. Thank you. Keren. Ternyata bisa ngasih closing statement ya kalau jadi moderator. Ya, ya. Keren Kak Intan. Keren Kak Sempana. Enggak Intan. Makasih Kak, ilmunya Kak. Terima Kok kasih aku juga anjir? atas partisipasinya. Terima kasih Kak Tio. Kak Tio dan sudah ada. Kak Tio udah live ya, aduh. Iya. Ngomong-ngomong, nama ICMCC udah dirubah sekarang. Kakak-kakak. Jadi apa? Jadi CMCT. Hah? CMCT jadinya sekarang. Itu Itu apa? ide dari teman-teman UMCC. Itu apa Siam City? CMCT Constitutional Court Training. Training ini ya. Jadi training. Tapi tetap aja sih kayak lomba. Di balik closing statement yang membuka, ada suatu orang di balik layar yang membantu. Halo Siapa Kak itu? Manu. Halo Kak. Sesepuh HTN di Udayana. Wow, sebenarnya masuk siapa nih Kak Halma ya? Siapa dong adik-adiknya Kak? Halo Kak. Nida. Sur. Nida. Jadiin ini Sur. Jadiin hakim nanti Sur. Kakaknya. Oh, bisa. Nah, itu kita belum diskusikan kelanjutannya gimana, Kak. Nida Kak Manu Untuk bisa hakim. ya. Kita targetnya 4 delegasi. Katanya kayak kurang hakim nih. Gimana ya dia? Iya, pasti kurang hakim. Perlu banyak hakim. 10 hakim. Thank you Kak Halma kesempatannya Kak. Sorry ya kalau Intan ada salah-salah sebelumnya. Aman. Halma kapan direvisi tulisannya kita? Nanti ya. Iya. Oke, thank you Kak. Ya. Intan izin live ya. Yo. Dadah.